selamat sore Dokter Franky. Sore. Dok, ini lagi permasalahan yang sangat kisru dan viral saat ini yang dialami oleh Ruben Onsu dan Sarwenda ya dok. Gimana sih dok, dokter melihat hubungan mereka yang saat ini lagi ramai dibicarakan oleh para netizen saat ini dok? Oke, jadi yang mesti kita pahami dulu ya, sebenarnya untuk kasus-kasus konflik keluarga, terus habis itu konflik dalam keluarga, konflik berpisah, konflik ingin bercerai atau perceraian itu pasti berat buat kedua belah pihak itu pasti berat. Nah, masalahnya kan kita sebagai masyarakat itu kadang-kadang hanya melihat potongan-potongan doang nih. Jadi video potongan, terus narasi salah satu pihak, terus nanti kita ngedenger dari orang apa itu, tapi kan jelas tahu masalahnya sebenarnya ya mereka berdua lah, kita kan nggak tahu sebenarnya. Nah, yang jadi kalau misalnya konflik begini, kalau misalnya konflik pribadi kemudian sampai masuk ke ranah ruang publik, itu kan tekanannya akan berlipat biasanya. Nah, kebetulan kalau misalnya mereka punya anak ya, nah justru yang malah jadi kemungkinan jadi bebannya itu yang terlebih terluka mungkin bisa juga anak-anak mereka gitu ya. Karena apa? Karena kan anak-anak itu kan mencintai keduanya, udah pasti mencintai ayah dan ibunya gitu ya. Nah, karena dampaknya itu secara psikologis, mental itu sangat berpengaruh dalam kehidupan mereka. Karena suatu hari itu mereka itu kan akan bisa membaca, karena kan jejak digital itu kan akan bertahun-tahun bahkan lama ya. Nah, mereka suatu hari akan bisa membaca kalau misalnya ada hinaan, ada meme-meme, terus cuman ada pemberitaan publik ya. Nah, kadang-kadang kalau emang negatif dampaknya itu bisa satu, misalnya mereka akan timbul kebingungan sendiri, kemudian konflik batin, kemudian kadang-kadang mereka berpikir harus memilih yang mana nih, ayah atau ibu, salah satu pihak gitu kan. Kemudian bahaya ada cyberbullying, terus kemudian penghakiman publik, kemudian rasa malu. Nah, kalau terus berkelanjutan, jangka panjang kan itu akan menurunkan kepercayaan diri mereka. Dan suatu saat begitu mereka ingin menjalin hubungan, itu kepercayaan pada hubungan akan juga sangat berpengaruh gitu loh. Malah jadi susah mereka menjalin hubungan kadang-kadang gitu ya. Nah, yang mesti kita pahami itu diharapkan kita sebagai masyarakat lebih bijaksana. Bijaksana itu berarti bukan kita memihak salah satu pihak gitu, kita membela salah satu pihak gitu. Karena yang paling penting kan ini dari segi mental dan psikologis dari anak-anak mereka gitu. Nah, kadang-kadang kalau kita perhatikan tidak semua yang bisa diketik itu harus kita ketik. Jadi tidak perlu juga semua yang udah viral harus ditambah viral gitu kan. Nah, kita sebelum mengetik ya masyarakat beropini boleh, itu bebas ya. Cuman jangan lupa harus ada empati. Jadi bayangkan kalau kita itu keadaannya di diri kita, nggak mungkin kan kita mau diperlakukan seperti gimana pun juga sama ya kalau negatif kan. Atau misalnya itu anak-anak kita misalnya. Makanya kadang-kadang kalau kita memposisikan diri kita di keadaan seperti itu, kita akan berpikir ulang untuk mengetik apakah perlu semuanya kita ketik, atau bisa ditambahin viral atau ditambah-tambah bumbu, kan itu nggak perlu gitu ya. Nah, karena yang paling penting kalau menurut saya tetap dari anak-anak mereka, untuk masa depan anak-anak mereka ya. Dan kalau mereka emang berpisah, bercerai itu kan emang hubungan suami istri berakhir. Tapi kan bukan berarti menghilangkan silaturahmi gitu kan. Terus mestinya kan tanggung jawab ayah dan ibu itu nggak hilang gitu, tidak pernah hilang, dan ayah dan ibu dan anak-anak itu sangat butuh untuk merasa dicintai, disayangi ya. Jadi anak-anak itu tidak butuh orang tua yang sempurna. Emang nggak ada juga orang manusia yang sempurna ya, tapi mereka butuh orang tua yang benar-benar memperlihatkan rasa cinta kasih sayang kepada anak-anaknya. Jadi mereka harus berasa kalau diri mereka itu disayangi oleh kedua orang tuanya, dan mereka tidak perlu memilih ikut mana atau membela yang mana itu, karena dua-duanya yang mereka sayang mereka cintai, dan itu berat buat mereka kalau enggak. Oke dok, bagaimana dok melihat beredarnya rumor berita yang mengatakan sulitnya Ruben Onsu untuk bertemu dengan anak? Nah itu tadi, jadi untuk kasus-kasus begini kan kita mesti dampaknya itu kan nggak cuma di kedua belah pihak yang sedang
menjalani proses atau bertikai atau mengalami masalah ya, karena dampaknya juga tadi ke anak-anak segala juga. Nah, jadi masih kita paham juga ada dampak konflik. Kalau kasus ini dampak konfliknya itu seperti apa. Kemudian tadi bahaya cyberbullying sama penghakiman publik. Kemudian tadi rasa aman, rasa dan rasa malu atau rasa percaya diri dari si anak, psikologis anak, mental anak itu harus kita perhatikan juga. Nah, kalau emang perlu, misalnya perlu pendampingan dari psikolog atau misalnya psikiater atau psikiatri, ya itu nggak apa-apa itu, karena selama menjalani proses ini kan mesti ada dukungan dari semua pihak. Jadi selain orang tuanya harus menjaga, kemudian juga dukungan dari keluarga atau orang-orang terdekatnya, dan juga kalau perlu dukungan profesional. Nah, kalau melihat keadaan seperti itu kan diharapkan walaupun berpisah itu masing-masing ada komunikasi yang baik. Kemudian tadi walaupun berpisah gimana pun juga harus saling menghargai, tetap ada silaturahmi, menghargai, dan tadi tanggung jawab sebagai ayah dan ibu itu tidak hilang. Jadi anak-anak ini berhak dan harus mendapat rasa cinta dari kedua belah pihak. Jadi timbul rasa aman dan mereka juga bisa lebih percaya diri atau misalnya bisa menjalani hidup dengan lebih baik nanti ke depannya. Dok, lingkungan di rumah yang toksik itu berpengaruh vital nggak sih untuk tumbuh kembang anaknya Ruben nanti? Gini, ini jawabnya secara keseluruhan ya. Kalau misalnya lingkungan yang toksik apakah berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak? Secara umum itu pasti kalau lingkungan toksik akan sangat berpengaruh ke semuanya gitu ya. Nah, misalnya kalau kayak gini, kalau dari ilmu hipnoterapi misalnya itu anak misalnya nih, secara keseluruhan anak itu di bawah usia 7 tahun dia filter otaknya belum bekerja secara maksimal. Jadi makanya harus lebih hati-hati untuk berbicara, untuk melakukan sesuatu itu di depan anak-anak di bawah usia 7 tahun, karena filter otaknya belum maksimal. Dia akan menerima semuanya tuh, akan masuk semua di alam bawah sadar dia. Nah, setelah 7 tahun filter otak mulai bekerja, tapi tetap kita juga mesti hati-hati. Kenapa? Karena tadi anak-anak lebih gampang untuk menerima semuanya, dia mengolahnya, dan kadang-kadang belum maksimal kerjanya itu gitu. Jadi untuk memfilter, memilah-milah mereka belum maksimal. Nah, makanya lingkungan sekitar itu sangat berpengaruh pada tumbuh kembang anak pasti gitu. Selain dari segi ini fisik, nutrisi, medis, tapi ini secara psikologis dan secara perkembangan mental dari anak. Oke dok, apa sih yang mungkin hal yang harus dihindari untuk menjaga supaya perkembangan psikologis anak itu mungkin lebih baik lagi ke depannya, terus antara hubungan orang tua yang akan berpisah ini? Oke, ini tadi saya bilang yang paling penting tadi mereka harus jangan lupa bagaimanapun juga mereka punya anak-anak. Jadi tanggung jawab mereka sebagai ayah dan ibu itu tidak hilang. Walaupun mereka berpisah, ada konflik, tetap tanggung jawab ayah dan ibu itu tidak hilang untuk anak-anaknya. Jadi yang paling penting tadi anak-anak harus merasa dicintai oleh kedua belah pihak. Jadi mereka tidak perlu memilih ya. Terus kedua, anak-anak itu perlu merasa aman. Jadi harus merasa aman, kemudian juga merasa kalau mereka itu merasa disayangi, kemudian edukasi semua itu dari keduanya itu maksudnya mereka itu bisa saling sama. Jangan lupa bagaimanapun juga mereka punya anak-anak. Jadi tanggung jawab mereka sebagai ayah dan ibu itu tidak hilang. Walaupun mereka berpisah, ada konflik, tetap tanggung jawab ayah dan ibu itu tidak hilang untuk anak-anaknya. Jadi yang paling penting tadi anak-anak harus merasa dicintai oleh kedua belah pihak. Jadi mereka tidak perlu memilih ya. Terus kedua, anak-anak itu perlu merasa aman. Jadi harus merasa aman, kemudian juga merasa kalau mereka itu merasa disayangi, kemudian edukasi semua itu dari keduanya itu maksudnya mereka itu bisa saling sama-sama berkolaborasi untuk anak-anaknya. Jadi anak-anak itu merasa lebih aman, kemudian lebih percaya diri, terus tidak habis itu
lebih bisa mengerti nanti suatu saat kalau misalnya emang mereka tanpa sengaja atau suatu saat mereka membaca semua, mereka kan lebih paham, kemudian lebih bisa menerima, kemudian mana mereka bisa menjalani kehidupan mereka menjadi tetap baik atau bahkan lebih baik lagi. Jadi tetap yang harus diperhatikan tadi, yang mesti diperhatikan tadi, untuk rasa aman, kemudian rasa rasa aman sama rasa cinta kepada anak itu harus tetap paling penting kalau menurut saya. Karena tadi walaupun bagaimanapun lukanya mungkin yang paling terluka, paling bingung itu mungkin anak-anak mereka, karena anak-anak pasti kan mencintai kedua orang tuanya nih. Kalau orang tua konflik kan kita juga bingung gitu loh, maksudnya gimana gitu, anak-anak itu mau memilih yang mana yang benar. Jadi bukan siapa yang benar, bukan siapa yang salah, terus siapa yang paling jagoan, siapa yang paling keras, enggak gitu. Yang paling penting justru mereka harus menjaga perasaan, kemudian pertumbuhan psikologis mental dari anak-anak mereka, sehingga anak-anak mereka itu bisa lebih menjalani hidup dengan baik.